Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan mengkaji terkait dengan tata bahasa Arab atau nahwu. Kita memakai buku An-Nahwu Al-Wadih juz 3. Sebelumnya kita telah membicarakan terkait dengan mustatsna, baik itu mustatsna bi'illah atau mustatsna bi ghairi wasiwa, kemudian juga khala, ada, hasya. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama mengkaji, mempelajari tata bahasa Arab di halaman ke-80, Al-Fasl As-Sadis Ashar, pasal ke-16, Al-Hal, yaitu terkait dengan hal. Al-amsilatu, contoh-contohnya, adal jaishu ghafiran, tentara itu pulang dalam keadaan menang. Aqbala al-mazlumu bakian, orang yang dizalimi itu menghadap dalam keadaan menangis. Jarul ma'u safiyan, air itu mengalir dalam keadaan yang jernih. Bi'tu al-qutna mahlujan, saya menjual kapas dalam keadaan mahlujan. La tashrabil ma'a kadiran, janganlah engkau meminum air kadiron yang dalam keadaan kotor. La talbas ats-tsauba mumazzaqan, jangan engkau memakai baju yang dalam keadaan terkoyak atau sobek. Al-bahtsu, pembahasan. Unzur ilal kalimat, lihatlah kepada kalimat ghafiran, safiyan, mahlujan, kadiran, mumazzaqan, fil amsilah, dalam contoh al-mutaqaddimah yang telah kita bacakan tadi. Tajidha jami'an asma mansubatan, Anda akan mendapati semua kata benda tadi yang disebutkan dalam keadaan mansub, berharokat fathah. Wa hadza bayyinun wadih, dan ini sangat terang benderang. Walakinna, akan tapi kita nuridu, ingin an na'rifal ma'na, mengetahui arti alladzi istafadahu as-sami', yang bisa diambil faedahnya bagi orang yang mendengarnya. Ma'a wujud hadhil kalimat fil jumal, yang mana disertai dengan adanya kalimat ataupun kata-kata di jumlah ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakka kulta, Anda berkata, adal jaishu, tentara itu telah pulang. Pertanyaannya, fahal yasma'u sami'u syai'an aktsar, apakah orang yang mendengar itu memahaminya
dengan pemahaman yang bagus min wuqu'il audah, terkait dengan kepulangan tentara tersebut, alladzi huwal fa'il fi hadhil jumlah, yang mana tentara ini menjadi fa'il, pelaku dalam jumlah ini, dalam kalimat ini. Al jawabu la, jawabannya tidak. Jadi seorang yang mendengar tentara itu telah pulang, sudah berhenti di situ, maka apa yang mendengar itu kayak masih ada sesuatu yang kurang. Walakinnaka, akan tetapi ketika Anda idza adafta ila jumlati, ditambahkan kepada kalimat itu dhafiron, dalam keadaan menang, fahimas sami', maka apa? Orang yang mendengarkan hayatul jaisi, keadaan tentara itu, wahalahul lati, dan posisi ketika ia pulang, itu lebih memberikan pemahaman yang luar biasa. Tentara itu pulang dalam keadaan menang, ya, daripada ketika kita berbicara tentara itu pulang ngapain? Nah, ya kan? Tapi ketika ada dhafiron dalam keadaan perang atau maghluban dalam keadaan kalah, itu akan apa? Ada memberikan efek pemahaman yang lebih. Kadzalika lau qulta, demikian pula ketika Anda berkata bi'tul qutna, saya telah menjual kapas, lam yafham as-sami', maka pendengar tidak memahaminya al-hal, kondisi allati kana 'alaiha al-qutn, kondisi dari kapas tersebut, hina bai'uka iyyahu, ketika Anda menjualnya kepadanya. Walakinnaka, akan tetapi ketika Anda berkata bi'tul qutna mahlujan, saya telah menjual kapas dalam keadaan bersih, urifas sami', maka yang mendengar itu akan tahu halal qutn, keadaan daripada kapas, alladzi huwal maf'ulu bihi, yang mana ia menjadi objek bihi, fi hadhil jumlah, di dalam kalimat ini, hinal bai', ketika terjadi transaksi jual beli. Wa bihadhihi at-tariqah, dengan metode ini, tastati'u, Anda bisa antudrika, mengetahui, annal kalimat al-akhirah, bahwa kalimat terakhir fi amsilatil qismil awal, di contoh bagian yang pertama, innama ja'at, bahwasanya ia datang, litubayyina, untuk menerangkan, hayatul fa'il, keadaan daripada pelaku, wa tashrah halahu, dan menjelaskan keadaannya, hina wuqu' al-fi'il, ketika bercampur dengan kata kerja. Walidzalika, maka dari itu, yusamma, dinamakan, kullum minha, semuanya itu, halan minal fa'il, keadaan dari fa'il atau hal namanya. Kama yusammal fa'il, sebagaimana fa'il dinamakan fil jumal, di dalam kalimat nafsuha, yang jumlah tersebut sahibul hal, disebut dengan apa? Sahibul hal, yang menyertai hal. Wa kadzalika tastati' an tudrika, dan demikian pula Anda bisa memahami, anna kulla kalimatin, bahwa setiap kata, minal kalimat, dari kalimat al-akhirah, di kalimat yang terakhir, di jumlah yang terakhir, fil qismi tsani, dalam bagian yang kedua, hal minal maf'ul bihi, menjadi keadaan dari maf'ul bih. Wa annal maf'ul bih huwa sahibul hal, kemudian maf'ul bihnya disebut dengan sahibul hal, yang menyertai keadaan. Al-qaidah, kaidah dari hal. Al-hal ismun mangsubun, hal yaitu apa? Kata benda mangsubun, yang berharokat fathah,
yubayyinu yang menerangkan hayatul fa'il keadaan pelaku, awil maf'ulu bihi atau keadaan objek. Hina wuqu'il fi'li ketika terletak dalam sebuah kalimat. Wa yusamma kullu minal fa'il awil maf'ul bihi sahibal hal. Dan fa'il ataupun maf'ul bihi, pelaku ataupun objek itu dinamakan dengan apa? Sahibul hal, yang menyertai hal. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian anwa'ul hal, macam-macam hal. Al-amtsilah, contoh, raja'al qa'idu mansuran. Pemimpin itu kembali dalam keadaan menang. Raqibnal bahra haijan. Kami menaiki perahu haijan, sedangkan keadaannya dalam keadaan apa? Haij, bergelombang airnya. La ta'kulu ta'am haran. Janganlah kalian memakan makanan yang panas. Kemudian hadarat duyuf, telah datang tamu-tamu, wal mudhifu ghaibun, sedangkan tuan rumah ghaib, tidak hadir. Istafat al junudu, sudah membuat barisan tentara-tentara itu, suyufuhum masyhura, sedangkan pedang-pedang mereka terkenal. La ta'kulul fakihata, janganlah kalian memakan buah-buahan. Wahia fijah, sedangkan keadaan buah-buahan tersebut dalam keadaan fijah. Ghaba akhuka wa qad hadara jami'ul asdiqai, telah gaib, absen saudara kamu, wa qad hadara, dan telah hadir jami'ul asdiqa, semua teman-temannya. Zahabal jani, telah pergi seseorang itu, tahrisuhul junudu, dalam keadaan dijaga oleh tentara atau pengawal. Qatafal al-auladu al-azhara, telah memetik anak-anak kecil itu al-azhara, bunga-bunga, walamma tatafattahu, sedangkan bunga tersebut belum pada mekar. Raqanil wardu wasatal bustani, telah memperlihatkan kepadaku bunga mawar wasatal bustani, di tengah-tengah kebun atau taman. Absaratu al-khatiba, saya telah melihat khatib fauqal mimbar, di atas mimbar. Tala'al badru bainas sahabi, telah terbit matahari. Tala'al badru bainas sahabi, telah terbit purnama bainas sahabi, di antara awan. Ta'allama ta'iru fil qafasi, telah sakit burung itu fil qafasi, dalam keadaan di dalam kurungan. Ishtaraitu as-sallata, saya telah membeli karung, minat tini, yang terbuat dari tin, bisa manen kalal, dengan harga yang murah. Bi'tu thamarata ala syajarihi, saya telah menjual buah-buahan ala syajarihi, di atas pohon. Al-bahthu, pembahasan. Unzur al-amtsilah al-mutaqaddimah, silahkan kalian lihat contoh-contoh yang telah diterangkan tadi. Tajid kullam minha, Anda akan mendapati di antaranya yashtamilu, meliputi, ala halin, keadaan, tubayyinu, yang menerangkan hayatul fa'il, keadaan pelaku, awil maf'ul bihi, atau objek, hina wuqu'al fi'il, ketika terletak dalam jumlah.
Wa idza ta'ammalta, dan ketika Anda perhatikan hadhil hal, kondisi hal itu fi jami'il amthilati, di semua contoh al-mutaqaddimah yang telah kita terangkan tadi, wajadtaha, maka Anda akan mendapati fit ta'ifah al-ula mufradatan, di kelompok yang pertama mufradatan, kalimatnya mufrad semuanya. Al-qaid mansur, al-bahr haij, at-ta'am har, mufrad semuanya. Wa fi ta'ifah ats-tsaniyah jumlah ismiyah. Kemudian di kelompok yang kedua Anda akan mendapati apa? Menjadi jumlah ismiyah. Ad-duyufu wal mudifu ghaibun, al-junudu suyufuhum masyhurah, dan seterusnya. Wa fit ta'ifah ats-tsalitsah, dan di kelompok yang ketiga Anda akan mendapatinya apa? Jumlatan fi'liyah, jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Ghaba akhuka wa qad hadara jami'ul asdiqai. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah yang terdiri dari ada isim, ada fi'ilnya. Wa fit ta'ifah ar-rabi'ah, dan di kelompok yang keempat Anda akan mendapatinya dalam keadaan dzaraf, baik itu dzaraf zaman atau dzaraf makan. Wa fi ta'ifah al-khamisah jarran wa majruran, dan di kelompok yang kelima Anda akan mendapatinya apa? Dalam keadaan berharokat kasrah. Wa idza tadabbarta al-jumal al-waqi'ah, dan ketika Anda memperhatikan kalimat-kalimat yang terletak menjadi ahwalan, menjadi hal, fi ta'ifatain ats-tsaniyah was-tsaliyah, di kelompok yang kedua dan ketiga, wajadta, Anda akan mendapati kulla jumlatin, setiap jumlah itu tashtamilu, meliputi ala rabit, yaitu pengikat, yarbituha, yang mengikat bi sahibil hal, dengan sahibul hal. Robitnya apa? Pengingkatnya apa? Imma al-wawu wahdaha, yaitu wawu saja, wa tusamma wawul hal, dan dinamakan apa? Wawul hal. Wa imma dhamir, dan juga dhamir wahdahu, sendirian. Wa imma huma ma'an, atau kedua-duanya sama. Contohnya apa? Al-mudifu ghaibun, suyufuhum masyhurah, wa hiya fijah. Nah, ini terkait dengan robit tadi. Wa innaka law tatabba'ta jami'al jumal, dan kalau Anda perhatikan setiap jumal atau jumlah al-waqi'ah yang posisinya menjadi ahwal hal, lam tajid bainaha, Anda tidak akan mendapati diantaranya jumlah, yaitu kalimat bi ghairi rabitin, tanpa adanya robit. Semuanya ada robitnya, baik itu wawu, baik itu domir, atau kedua-duanya. Min arwabit al-madhkurah, dari robit-robit yang telah kita sebutkan tadi. Al-qawaidu, kaidah-kaidah. Taji'ul halu, hal itu datang, bisa menjadi isman mufradan, isim mufrad, wa jumlatan ismiyah, dan menjadi jumlah ismiyah, wa jumlatan fi'liyah, dan jumlah fi'liyah, wa dzarfan, dan dzaraf, wa jaran wa majruran, dan juga jar dan majrur. Idza waqa'atil halu, ketika hal itu terletak jumlatan di dalam sebuah jumlah, fala buddalaha min rabit, maka harus ada rabitnya. Yarbituha, yang mengikatnya dengan apa? Bi sahibil hal, dengan sahibul hal. Wa huwa immal wawu, rabit itu wawu faqat saja. Wa imma dhamir, atau dhamir saja. Wa imma huma ma'an, atau kedua-duanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dibuka di halaman 86 ya. Di sini ada tamrinun fil i'rab, latihan dalam mengi'rab. Namudaj, contoh, raqibtu as-safinata wan nasimu alilun.
rakiba fi'lun madin mabniyun 'ala sukun watta'u dhamirun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. As-safinata maf'ulun bihi mansubun wan nasimu al-wawu wawul hal. Harfun mabniyun 'ala al-fathi wan nasimu mubtada'un marfu'un bid-dhammah al-dhahirah. Alilun khabarul mubtada' marfu'un bid-dhammah al-dhahirah. Wa jumlatul mubtada' wal khabar menjadi apa? Hal fi mahalli nasbin. Wallahu alam bissawab. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.